Timnas Indonesia bertekad keras bisa bersaing di ronde ketiga walaupun menghadapi lawan-lawan kuat. PSSI langsung memburu pemain keturunan anyar khususnya di sektor lini tengah. Jordi Wehrman, Zico Sore, Safi Woodstra, dan Jairo Rightwolf menjadi bidikan utama skuad Garuda. Kehebatan pemain keturunan anyar dipercaya akan membawa keberkahan. Apalagi mereka punya pengalaman dengan berkarir di sejumlah klub elit Eropa. Bagaimanakah pencarian darah keturunan baru di sektor lini tengah Timnas Indonesia? Kebutuhan kedalaman skuad di lini tengah. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin memperkuat komposisi skuad jelang ronde ketiga. Salah satunya dengan menambah amunisi di lini tengah permainan. Pasalnya, skuad Garuda akan berhadapan dengan lawan super tangguh di ronde ketiga. Salah satu dari Jepang, Iran, dan Korea Selatan akan dihadapi Timnas Indonesia. Jepang punya kumpulan gelandang papan atas seperti Wataru Endo, Ao Tanaka, dan Daichi Kamada. Sementara Iran juga ditopang gelandang jempolan seperti Saman Ghoddos. Skuad Garuda juga harus ekstra waspada jika bertemu Korea Selatan. Skuad negeri ginseng punya Lee Kang-in yang bermain di Paris Saint-Germain. Alhasil, PSSI harus berusaha mencari gelandang keturunan baru jika ingin bersaing di ronde ketiga. Greg Nokolo selaku ex-pemain Timnas Indonesia juga ikut bersuara. Ex-punggawa Madura United FC ini meminta PSSI mencari gelandang tengah baru. Alasannya karena para penyerang skuad Garuda masih kurang mendapatkan umpan-umpan matang. Saat ini untuk timnas senior butuh pemain yang sudah siap. Ada momen ketika striker sudah punya ruang tetapi bola nggak segera diumpan. Jadi secara timing kurang pas, tutur Greg. Shin Taeyong sendiri juga berambisi menambah darah keturunan baru. Memang jika ada pemain berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, tegas Coach Shin. Jordi Wehrman. Nama Jordi Wehrman bisa dipertimbangkan PSSI untuk memperkuat lini tengah. Gelandang NK Fukuoka ini sempat hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2022. Jordi saat itu dikabarkan berminat melepas paspor Belanda demi berseragam merah putih. Sang pemain juga sudah mendapat restu dari keluarganya untuk membela skuad Garuda. Kabar ini disampaikan langsung oleh Hassani Abdul Ghani selaku anggota Exco PSSI. Kemarin saya kontak dengan Jordi. Dari dia sudah oke untuk bergabung. Sekarang prosesnya tinggal orang kami yang akan berbicara dengan manajer Jordi, tegas Hassani. Sayangnya Jordi batal menjadi punggawa skuad Garuda karena tiba-tiba menolak dinaturalisasi. Sang pemain kabarnya lebih ingin fokus mengejar karir di level klub. Meski sempat menolak, Jordi mengaku ingin kembali mendapatkan kesempatan naturalisasi. Zainuddin Amali selaku wakil ketua PSSI langsung menanggapi kabar ini. Tergantung, jadi naturalisasi bergantung pada kebutuhan pelatih. Kami dari federasi nggak bisa memaksakan untuk naturalisasi pemain tanpa diminta pelatih, tegas Zainuddin. Namun, Jordi bisa menjadi amunisi tambahan untuk skuad Garuda jika berhasil dinaturalisasi. Pemain kelahiran Den Haag ini lihai memainkan peran sebagai gelandang serang. Jordi punya kreativitas untuk menjadi nyawa permainan skuad Garuda. Buktinya, sang pemain sudah mencetak 8 assist selama berkarir di Eredivisie Belanda. Julian Urip. Berikutnya ada Julian Urip yang tengah berkembang pesat di Akademi AZ Alkmaar. Pemain berdarah Surabaya ini juga sudah mendapatkan kontrak profesionalnya sejak tahun 2022. Saat itu, Urip masih berusia 15 tahun ketika dikontrak AZ Alkmaar hingga 2025. Bakat pemain kelahiran 2006 ini memang sudah diprediksi akan bersinar terang sejak usia 14 tahun. Buktinya Urip langsung mendapat panggilan ke timnas Belanda U16. Sang pemain mengantongi 6 penampilan bersama skuad The Oranje U16. Karir internasional Urip terus melejit dengan membela Belanda U17 dan U18. Hebatnya lagi, sang pemain sudah bermain di ajang Piala Euro U17 bersama skuad muda The Oranje. Meski baru berusia 17 tahun, permainan Urip sudah terlihat jauh lebih matang.
Salah satunya ketika sang pemain mencetak asis brilian melawan FC Porto U17 di ajang UEFA Youth League. Urip mengirimkan umpan terobosan manis yang diselesaikan oleh Joel van den Ban. Asis hebat ini membuktikan jika pemain keturunan Jawa ini punya visi bermain yang cerdas. Banyak netizen tanah air yang menyebut kalau Urip bisa menjadi amunisi berkualitas untuk skuad Garuda. Mereka menilai sang pemain layak bersaing dengan Marcelino Ferdinand. Gelandang KMS Kadenze ini dianggap butuh saingan sepadan di lini tengah. Alasannya karena performa Marcelino sudah mulai menurun karena dianggap kurang pesaing. Selain itu, Urip memang lihai menjalankan peran sebagai gelandang serang dengan baik. Selain punya visi brilian, sang pemain juga punya produktivitas untuk mencetak gol. Buktinya Urip sudah mencetak 6 gol untuk AS Alkmaar U18 di musim ini. Xavi Woodstra. Kemudian ada sosok Xavi Woodstra yang layak menjadi amunisi tambahan untuk ronde ketiga. Gelandang keturunan Belanda ini sebelumnya sudah bertemu dengan Indra Syafri. Rencananya Woodstra bakal diproyeksikan untuk masuk timnas Indonesia U20. Sang pemain digadang-gadang akan menjadi tumpuan di lini tengah skuad Garuda. Selain itu, Woodstra juga disiapkan untuk tampil pada Toulon Cup 2024. Indra Syafri kabarnya akan menyeleksi kualitas pemain keturunan lewat turnamen ini. Sayangnya, pemain SC Heerenveen U21 ini batal dibawa oleh Indra Syafri ke Toulon Cup 2024. Sosok Woodstra nggak terlihat saat timnas Indonesia U20 berlatih di Markas Como 1907. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terbaru dari Indra Syafri tentang absennya sang pemain. Padahal Woodstra tergolong pemain muda keturunan yang berkualitas grade A. Pasalnya, sang pemain sudah pernah sekali menembus timnas Belanda U18. Namun, Woodstra masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabarnya Indra Syafri masih belum memutuskan daftar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Alhasil nama Woodstra masih berkesempatan untuk dipilih. Jika berlanjut ke proses naturalisasi, ex-binaan Akademi Ajax Amsterdam ini bakal jadi amunisi berharga. Woodstra bisa menambah daya gedor lini tengah skuad Garuda. Sang pemain bisa menjadi pelapis untuk Tom Haye atau Ivar Jenner. Selain itu, Woodstra juga bisa bermain di posisi lain seperti winger kanan untuk menambah kedalaman skuad. Jairo Ridwald. Terakhir ada Jairo Ridwald yang sempat dirumorkan bakal bergabung ke timnas Indonesia. Akan tetapi, proses naturalisasi gelandang Crystal Palace ini masih tertunda. Menurut akun pemain keturunan.id, Ridwald akan segera memperkuat skuad Garuda. Pemain keturunan Belanda ini memang belum menjadi andalan Crystal Palace. Meski begitu, dirinya mampu tampil menjanjikan ketika diberikan menit bermain. Ridwald berhasil membawa skuad Glaziers menang telak 4-0 atas Manchester United. Pengalaman menterengnya dinilai akan menyolidkan lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan itu menilai peran Ridwald akan menjadi penting di lini tengah. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting melawan negara-negara kuat di Asia, kata Shin Tae-yong. Sayangnya, proses naturalisasi sang pemain masih tertunda oleh kesibukan PSSI. Calvin Verdong dan Martin Pais masih menjadi prioritas untuk dinaturalisasi saat itu. Kesibukan PSSI itu divalidasi oleh komentar Bung Ropan sebagai pandit lokal. Saya mengonfirmasi menanyakan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bagaimana dengan Jairo? Apakah sudah bisa datang ke Indonesia atau belum? Namun Ketua Umum mengatakan belum, sebab PSSI sedang sibuk mengurus naturalisasi Calvin Verdong dan penjaga gawang yang masih dalam proses di CAS Martin Pais, kata Bung Ropan. Dengan mencari pemain keturunan baru demi memperkuat lini tengah, akankah skuad Garuda bisa bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026?